Perkenalkan, nama saya Sultan Abdillah. Saya dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan. Pemerintahan awal kemerdekaan menggunakan sistem presidensil di mana Soekarno sebagai presiden dan Insinyur Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan ini sejak 1945 sampai 1950. Sejak 1950, Indonesia mengubah sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri pertama adalah Syahrir. Pemerintahan parlementer ini berlangsung dari 1950 sampai 1959. Perubahan sistem pemerintahan tersebut, presiden ke parlementer erat hubungannya dengan kedatangan sekutu, yakni Belanda dan Inggris, yang berusaha memecah belah wilayah kedaulatan RI, sehingga RI sempat mengubah bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang kedua itu ada kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. Yang pertama, ada Kabinet Natsir yang berdiri pada tahun 1950 dan berhenti sampai 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo dari bulan April 1952 sampai Juni 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 bulan Juli 1953 sampai Agustus 1995. Kabinet Burhanuddin Harahap pada bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang ke-6 itu Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan yang terakhir itu Kabinet Juanda, berdiri pada bulan Maret 1957 sampai Juli 1959. Yang selanjutnya itu ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian itu apa? Tentang mendirikan bermunculnya partai-partai politik di Indonesia itu seperti yang apa ya? Politiknya itu ada 4 sih. Yang politik yang paling besarnya itu ada 4, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1999 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik karena partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Ada pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Akan tetapi, Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan pemilihan umum. Akhirnya, pemilu tersebut dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum dilaksanakan dalam 2 gelombang, yakni yang pertama itu gelombang 1 tanggal 29 September 1995 untuk memilih anggota-anggota DPR. Dan yang kedua itu gelombang kedua itu pada tanggal 15 Desember 1995 untuk memilih anggota-anggota konstituante
atau badan pembuat UUD. Itu ada kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar. Mana itu? Yang pertama, mengenai dasar negara di antara anggota-anggota konstituante terjadi tarik ulur antara partai-partai Islam dan non-Islam, di mana partai Islam ingin menjadi negara Islam, sedangkan partai non-Muslim ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Kedua, bentuk demokrasi yang akan dilakukan di Indonesia antaranya setelah adanya konsepsi presiden dan dikemukakannya adanya gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Ketiga, adanya faktor tambahan mengenai hal dui fungsi ABRI pada masa itu. ABRI yang berfungsi menjalankan tugasnya sebagai menjaga keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia, malah ingin berupaya dalam ikut ambil bagian dalam urusan non-militer dan menghendaki ikut serta dalam urusan pemerintahan dan urusan-urusan non-militer. Akhir, masing-masing anggota konstituante lebih loyal dan sibuk kepada kelompoknya masing-masing, memberikan pendapat-pendapat yang konstruktif dalam rangka memecahkan persoalan negara. Masa awal kemerdekaan. Permasalahan yang pertama itu permasalahan ekonomi. Satu, hiperinflasi. Hiperinflasi ini adalah keadaan menurunnya nilai mata uang Indonesia, uang secara berlebihan. Yang kedua, blokade ekonomi negara. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Terus selanjutnya itu upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama itu mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang Dejavach-Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Oeang Republik Indonesia atau ORI. Kedua, menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah itu menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan operasi Popda dan APWI. Yang kedua melakukan diplomasi ke India. Yang ketiga membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. Yang empat membentuk Indonesia Office atau Indof. 5. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Yang ketiga itu ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. 4. Membentuk Planning Board. 5. Melaksanakan Kesimo Plan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Dan yang terakhir itu melaksanakan program pinjaman nasional pada masa demokrasi liberal. 1. Pemikiran ekonomi liberal. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. Nah, 3. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal pada tahun 1949 sampai 1959 itu terseok-seok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.